Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para tulabul ilmi, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf في أخذ الدين وفهمه والعمل به والدعوة إليه مع التعليق المشرقة على إيضاح المحجة. Pembahasan kita insyaallah memasuki bab yang berkaitan dengan bid'ah. Babu al-bid'ati tu'rafu bil ulfati. Bab tentang bid'ah itu ya diketahui dengan al-ulfah. Seorang mengatakan bukan atau tidak senang pada bid'ah, tapi dia rapat dan dekat dengan ahlul bid'ah, ya, ulfah, ya. Ini perlu dipertanyakan. Babu al-bid'ati tu'rafu. Diketahui bid'ah itu dengan ulfah. Ada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi maksudnya rawahu al-Bukhari, ini hadis Aisyah Ummul Mukminin, ya, an Aisyah ila akhirih, rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslimun. Muslim juga meriwayatkan hadis ini, tetapi dari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Itu maksudnya. Berarti dua-dua meriwayatkan hadis ini, Al-Bukhari wa Muslim. Kalau Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, kalau Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa makna hadis ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam,
al-arwah. Ya, al-arwah jama' ruh. Wa huwa alladhi yaqumu bihil jasadu wa takunu bihil hayat. Jadi ruh itu adalah yang ada pada jasad seseorang. Ya. Selama nyawa masih berada di kandung badan. Ini maknanya. Ruh itu ma yaqumu bihil jasad. Jadi jasad bisa berdiri karena ada ruh. Wa takunu bihi al-hayat. Yang dengan ruh itu terjadi kehidupan pada diri seseorang, pada fisik, pada badan seseorang. Ini makna ruh. Junudun mujannadah. Ya, junudun mujannadah. Artinya jumu'un mujtami'atun wa anwa'un mukhtalifatun. Jadi ruh itu pada hakikatnya ya, jumu'un mujtami'ah. Kumpulan ruh-ruh itu yang mereka berkumpul dan mereka macam-macam. Ya. Ruh jumu'un mujtami'ah. Wa anwa'un mukhtalifah. Maka ruh-ruh kalau dia di alamnya ya macam-macam. Ketika seorang tidur, mungkin ruhnya pergi. Dalam arti cari temannya. Atau ruh itu ya dia bisa berkumpul dengan yang cocok dengannya. Ya. Makanya kata Nabi alaihissalam, "Fama ta'arafa minha talaf." Ya. "Fama tawafaqat sifatuha wa tanasabat fi akhlaqiha i'talafa." Ay min al-ulfah wa hiya al-mahabbah wal mawaddah. Ya. Jadi ruh dengan ruh itu kalau cocok sifatnya ya sesuai akhlaknya, maka mereka saling mencintai. Ya, karena sesuai. Makanya ruh itu cari teman yang sesuai dengannya. Kemudian wa ma tanakaro ay tanafarat fi tabaiha. Yang berbeda tabiatnya. Ya. Adapun ruh-ruh yang berbeda tabiatnya, ini mintil arwah, ikhtalafa. Maka dia taba'ada wa tabaghadha. Oleh karena itu dalam pergaulan seorang sehari-hari, kadang-kadang kita bergaul dengan seseorang, begitu ketemu langsung tidak cocok dengan orang itu. Ya, pernah merasakan apa enggak? Karena memang ada hal-hal yang berbeda, tidak cocok. Tapi kadang-kadang kita bertemu seseorang langsung nyambung, hati langsung senang. Gambarannya begitulah. Nah, ruh pun begitu. Karena pengaruh ruh yang sesuai, ya, maka dia bersatu. Yang saling mengingkari, ya, tanafarat fi tabaiha, berbeda dalam tabiatnya, maka dia akan saling menjauhi. Ya, makanya bintang film cintai bintang film. Karena ruhnya sama. Ulama cinta kepada ulama. Ya, atau talibul ilm, dia cinta kepada para ulama karena ruhnya sama. Ya. Jadi demikian. Ya, ini makna dari hadis ini. Al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Ay taba'ada wa tabaghadha. Ini tentang ruh. Ya. Jadi jangan dikira ketika seorang bersatu dengan temannya, dengan saudaranya, atau dengan yang sesuai dengan jiwanya, itu karena ruh mereka menyatu, cocok, sesuai. Ketika mereka saling menjauh, maka ini berarti memang ada ketidakcocokan dalam ruh mereka itu. Ini kurang lebih makna dari hadis ini. Ahlus sunnah cinta kepada ahlus sunnah karena ruhnya sama-sama cinta kepada sunnah. Ahlul bid'ah cinta pada ahlul bid'ah karena memang ruhnya begitu. Ya. Jadi demikian. Nah, ini dalil tentang al-bid'atu tu'rafu bil ulfati. Al-ulfa al-mahabbah, al-mawaddah. Ya, saling cinta. Kemudian
Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Al-akhdan jam'u khidnin. Jam'u khidnin bima'na as-sadiq fi sir. Atau yuqal huwa khidnuhu ay khidnuhu al-hamim ay sadiquhu al-hamim. Teman dekat. Namanya khidin. Jadi i'tabirun nasa bi akhdanihim. Kamu melihat orang itu, lihat siapa teman dekatnya. Sama dengan hadis al-mar'u ala dini khalilihi. Ya. Seorang itu lihat agama temannya. Ya. Jadi i'tabirun nasa, kamu bisa menganggap orang, menilai orang itu dengan akhdanihim, dengan teman dekat mereka. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuhu. Karena sungguhnya seseorang itu, ya, la yukhadinu, khadana yukhadinu artinya sadaqa yusadiqu. Ini sahaba yusahibu. Sadaqa yusadiqu berarti sahaba yusahibu. Dia tidak berteman kecuali dengan illa man yu'jibuhu. Apa yang dia kagumi itu menjadi sesuatu yang membuat dia dekat dengan orang itu, cinta pada orang itu. Ya, fa innal mar'a la yukhadinu ay la yusadiqu, la yu'ashiru, la yusahibu illa man yu'jibuhu. Kecuali orang yang dikagumi. Ya. Dan ini dalam pergaulan sehari-hari, dalam dunia ilmu, ya, para ulama, ya, ini satu hal yang nyata. Satu hal yang nyata. Ya. Kemudian waqala Ibnu Aun. Waqala Ibnu Aun. Di sini saya bawakan dalil ya. Waqala Ibnu Aun, man yujalisu ahlal bid'ah ashaddu alaina min ahlil bid'ah. Kata Ibnu Aun, ya, beliau ini seorang ulama besar di zamannya, ya. Kata beliau, man yujalisu ahlal bid'ah ashaddu alaina min ahlil bid'ah. Barang siapa yang duduk di majlis ahlul bid'ah, ya, ini lebih, ya, kami lebih berat bagi kami terhadap orang ini daripada ahlul bid'ah itu sendiri. Ya. Orang yang datang di majlis ahlul bid'ah, ya, untuk duduk di majlisnya, mendengar pelajarannya, ini bagi kami asyaddu alaina, lebih menyakitkan kami, ya, lebih berat bagi kami dari ahlul bid'ah itu sendiri. Dari ahlul bid'ah itu sendiri. Misalnya ada orang dari ahlus sunnah, ya, dia datang di majlis ahlul bid'ah. Nah, bagi ahlus sunnah, bagi Ibnu Aun, kata Abdullah bin Aun, bahwa perbuatan orang ini bagi kami asyaddu alaina min ahlul bid'ah. Lebih keras, lebih berat bagi kami, lebih menyakitkan kami daripada yaitu ahlul bid'ah itu sendiri. Ini semua bagian dari peringatan mereka para salafus saleh tentang seorang ahlu sunnah harus ada batasnya dengan ahlul bid'ah. Harus ada al-bara', ya, dengan ahlul bid'ah. Wa kana al-Auza'i yaqul, sebentar. Itu sudah Anda baca sendiri siapa Al-Imam Abdullah ibn Aun. Ya, Abdullah ibn Aun ibnu Artaban Al-Muzani, maulahu Al-Basri, Al-Hafidh. Kata Imam Al-Zahabi, wa kana min a'immatil ilmi wal amal. Beliau adalah salah seorang dari ulama-ulama yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata Abdullah bin Mubarak, ma ra'aitu ahadan afdala min Ibni Aun. Abdullah bin Mubarak mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat orang yang lebih afdal dari Abdullah bin Aun. Nah, ini perkataan beliau. Wa kana al-Auza'i yaqul, al-Imam al-Auza'i beliau mengatakan, man satara anna bid'atahu
lam tukhfi alaina ulfatuhu man satara anna bid'atahu. Barang siapa orang yang dia menyembunyikan bid'ahnya, dia itu punya bid'ah sebetulnya, tapi dia sembunyikan. Namun apa kata beliau? Lam tukhfi alaina ulfatuhu. Tapi kecintaannya kepada ahlul bid'ah tidak bisa menutupi kami. Jadi kami akan tahu bahwa dia itu pelaku bid'ah, senang pada ahlul bid'ah dengan cintanya kepada ahlul bid'ah. Tidak bisa disembunyikan. Boleh kamu menyembunyikan bid'ahmu, tapi kamu tidak bisa menyembunyikan pada kami kecintaanmu kepada ahlul bid'ah. Itu bahasanya begitulah, kurang lebih. Ya, man satara anna bid'atahu lam tukhfi alaina ulfatuhu. Ya, tukhfi akhfa yukhfi. Ya, atau bisa juga lam takhfa. Lam takhfa alaina ulfatuhu. Ya, lam takhfa alaina ulfatuhu. Bukan lam tukhfi, lam takhfa. Khafiya yakhfa. Tidak akan tersembunyi artinya. Jadi yang lebih tepat ya, khafiya yakhfa. Ada alif maksurnya. Tapi karena ada lam maka dihapus ya. Jadi man satara anna bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuhu. Wa lam tukhfi, lam takhfa. Lam takhfa alaina ulfatuhu. Jadi barang siapa menyembunyikan bid'ahnya, namun kecintaannya kepada ahlul bid'ah itu atau kepada bid'ah itu tidak bisa dia sembunyikan pada kami. Waqala Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya, salah seorang ulama al-hafidh, ya, beliau mengatakan, lama qadima Sufyan ats-Tsauri al-Basrata, ketika Sufyan ats-Tsauri datang ke kota Basrah di Irak, ja'ala yanzuru ila amri Rabi', yakni ibni Subayh. Maka Sufyan ats-Tsauri beliau mencermati, melihat tentang keadaan Rabi' ibnu Subayh, ya, wa qadrahu 'indan nas. Beliau melihat Rabi' bin Subayh orangnya ini dihormati, dimuliakan di negeri Basrah. Salah, maka dia bertanya, Sufyan ats-Tsauri tanya, ayu syai'in madhhabuhu, ya, apa madhabnya Rabi' ibni Subayh? Apa madhabnya orang ini? Yang dia dihormati, dia dimuliakan di Basrah. Qalu ma madhhabuhu illa sunnah. Orang-orang mengatakan dia tidak ada madhab lain kecuali sunnah. Qal man bitanatuhu. Kata Tsauri, siapa orang-orang yang dekat dengan dia? Bitanahnya. Ya, orang-orang yang dekat dengan dia. Qalu ahlul qadari. Kata mereka, yang dekat dengan dia adalah orang-orang yang tidak percaya kepada takdir, ahlul qadar. Qal huwa qadariyun. Berarti orang ini qadari. Karena dia dikelilingi oleh teman-teman dekatnya ahlul qadar. Berarti dia qadari. Ya, ini juga sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sering sampaikan, ya, almar'u ala dini khalilihi. Ya, seorang dilihat dari agama temannya. Wa qala Mu'adz bin Mu'adz. Qala Mu'adz bin Mu'adz, qultu li Yahya ibn Sa'id in al-Qattan. Aku mengatakan kepada Yahya bin Sa'id al-Qattan, ya Aba Sa'id, ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dhaka fi ibnihi. Wahai Abu Sa'id, bahwasanya orang itu walaupun dia menyembunyikan pendapatnya, ini akidahnya, apa yang disembunyikan, tapi tidak lam yakhfa dzaka fi ibnihi, namun tidak tersembunyi hal itu tampak pada anaknya, ya, wala sadiqihi wala fi jalisihi. Jadi lam yakhfa dzaka fi ibnihi, lam yakhfa dzaka fi sadiqihi,
Yang lam yakhfa dzaka fi jalisihi. Jadi bisa menilai seseorang itu dari lihat anaknya, lihat temannya, lihat teman duduknya. Itu maksudnya. Ya Aba Sa'id ar-rajulu wa in katama yaktumu. Menutupi, menyembunyikan. Ya. Katama yaktumu. Katman wa kitmanan. Kitmul ilmi la yajuz. Menyembunyikan ilmu tidak boleh. Jadi katama. Mama kata wa in katama ra'yahu, walaupun dia sembunyikan pendapatnya, lam yakhfa dzalika fi ibnihi. Namun akan bisa terbaca pada anaknya. Ya. Wala sadiqi, atau pada temannya. Wala fi jalisi, atau pada teman duduknya. Itu maksudnya. Jadi la di sini ikuti lam. Ya. Ikuti lam. Lam yakhfa dzaka fi ibnihi, lam yakhfa dzaka fi sadiqihi, lam yakhfa dzaka fi jalisi. Itu maksudnya. Tetap akan nampak. Tidak bisa sembunyikan. Wa qala Muhammad ibn Ubaidillah al-Ghalabi. Karena yuqal, kata beliau dahulu sering didengar, ya, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in illa ta'alufa was-suhbata. Ya, ini sampai menjadi ungkapan. Ya. Karena yuqal. Ini seakan-akan sudah menjadi satu ungkapan di zaman dahulu para salaf. Yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in. Ahlul hawa itu mereka saling menyembunyikan. Ya. Semua bid'ah-bid'ah mereka, hal-hal yang mereka tidak mau tampak pada orang, mereka saling menyembunyikannya. Namun apa? Kata beliau, illa ta'aluf was-suhbah. Yang tampak dari mereka saling cintanya mereka. Ya. Saling ta'alufnya mereka. Saling cinta satu dengan yang lainnya, saling bersahabat satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak bisa sembunyikan. Fihi masail. Fihi masail. Ada poin-poin penting yang bisa diambil dari bab ini. Yang pertama, as-sunniyu ya'lafus sunniyah. Ya'lafu artinya alifa, ya'lafu ilfan wa alfan ay anasa ya'nasu. Ya'nasu bihi wa ahabbahu. Dia senang, dia merasa kerasan dengan sesama ahlu sunnah. Jadi as-sunniyu ya'lafu as-sunniyah. Seorang sunni dia akan nyaman, tenang, tentram, ya, cinta kepada seorang sunni. Demikian sebaliknya. Wal bid'iyyu ya'laful bid'iyya. Ya, ya'laful bid'iyya itu salah, harokatnya diganti. Wal bid'iyyu ya'laful bid'iyya. Dan orang yang senang pada bid'ah dia akan cinta orang yang juga pelaku bid'ah. Ya. At-tuyur ala asbahiha taqa'u. Burung itu kumpul dengan yang sejenisnya. Ya. Iya. Elang dengan elang. Merpati dan merpati. Gagak dan gagak. Tapi pernah ada kejadian. Ini dalam masyhur, ya, mathal Arabi, at-tuyur ala asbahiha taqa'u. Burung itu kumpul dengan yang sejenisnya. Ala asbahiha, amthaliha artinya. Asbahiha artinya amthaliha. Kemudian ada seorang lihat suatu ketika ada burung merpati berdekatan dengan burung gagak. Duduk di satu tempat yang sama. Lah orang ini heran. Katanya at-tuyur al-asbahiya taqa'u. Tapi kok ada burung merpati duduk berdekatan dengan burung gagak. Akhirnya datanglah orang ini yang mendekati dua ekor burung itu. Ketika orang itu mendekati dua ekor burung itu, berdiri dua-duanya. Ternyata apa? Dua-duanya pincang. Ya. Jadi walaupun berbeda kadang-kadang, tapi pada satu sisi yang sama mereka bisa sama. Ya. Itu. Jadi Anda kalau lihat ada orang seakan-akan dia musuh, ya, kepada seorang, ya, yang satu sebetulnya tidak. Tapi karena dia juga suatu saat dia musuh pada orang ini, padahal mereka berbeda sebetulnya, cocok satu sama lainnya, maka bisa sama-sama jadi cocok.
Karena sasaran musuh mereka sama. Itu maknanya. Jadi kadang-kadang yang mengumpulkan orang itu karena ada kesamaan. Karena ada kesamaan. Orang kufar itu kalau nyerang kaum muslimin, ya sama, bareng. Walaupun mereka sendiri saling musuh-musuhan sebetulnya. Tapi ketika karena ada misi yang sama, tujuan yang sama, mereka bersatu. Ya. Padahal pada hakikatnya ada permusuhan di antara mereka. Ya, jadi ini perkataan bahwa seorang Sunni dia mencintai seorang Sunni, seorang Ahlul Bidah mencintai Ahlul Bidah. Atsaniyatu al-bid'atu tu'rafu bil ulfati wal khiltati. Al-khilta dan bercampur dengan mereka, berkumpul. Ya, al-khilta, al-ijtima bisa. Al-bid'atu tu'rafu bil ulfati. Jadi bid'ah itu dilihat dari ulfah, ya, mahabbah, ya, kecintaan dan kumpul bareng, ya, itu khiltah. Kemudian bab yang berikutnya, bab wujub at-tahdzir minal bid'ati wa ahliha. Bab tentang wajib memberi peringatan kepada umat, ya, tentang bahaya bid'ah dan bahaya ahlul bid'ah. Ya. Qala ta'ala, dalil yang dibawakan dari Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalianlah sebaik-baik umat yang dimunculkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari yang mungkar. Ya, ini menunjukkan dalil atau ayat yang umum ini menjelaskan kepada kita bahwa umat ini menjadi umat yang terbaik karena adanya amar bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Nah, termasuk nahyu anil munkar adalah, atau termasuk amar ma'ruf adalah memerintahkan umat kepada sunnah. Ya. Termasuk nahi anil munkar adalah mencegah mereka dari al-bid'ah. Makanya dibawakan dalil ini. Ini kaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Maka wujub at-tahdzir, harus ingatkan umat dengan cara yang baik, dengan ilmu, ya. Bukan peringatkan dengan emosi, enggak. Atau ngamuk-ngamuk, angkat suara, ya, bukan. Dengan ilmu. Sekarang tidak butuh orang yang suaranya lantang, ya. Tapi kosong. Tidak butuh. Butuh yang ilmiah. Dan yang cara yang baik. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala, dalil yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Ya. Dilaknatnya melalui siapa? Melalui Nabiullah Daud dan Isa bin Maryam alaihimussalam. Dzalika bima asaw. Kenapa mereka dilaknat? Karena mereka bermaksiat. Dzalika bima asaw, bisababi maksiatihim. Karena sebab kemaksiatan mereka. Wa kanu ya'tadun. Dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka dahulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Ya. Saling mendiamkan. Tidak saling mengingkari kepada kemungkaran yang mereka kerjakan. Labisa ma kanu yaf'alun. Ini adalah seburuk-buruk perbuatan atau apa yang mereka lakukan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar ini dapat menjadikan laknat Allah kepada yang membiarkan tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Bisa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini perbuatan yang sangat jelek. Waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sebelum itu
Ya, pada catatan kaki an Abi Ubaidah an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna man kana qablakum kanu idza amila al-amilu minhum bil khati'ati nahahun nahi ta'dziran. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dahulu, kalau salah seorang mereka melakukan ya kesalahan atau dosa, nahahun nahi, maka ada yang melarang, yang mengingatkan, ya, ta'dziran. Artinya untuk apa? Sebagai uzur bagi dia di hadapan Allah Ta'ala. Itu maksudnya ta'dziran. Ya. Karena memerintahkan, mencegah dari yang mungkar atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, itu hikmahnya ada dua. Yang pertama, ya, agar mereka bisa mendapat uzur di hadapan Allah yang merintahkan itu kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Bahwa dia sudah sampaikan. Ta'dziran. Kemudian yang kedua adalah, hikmah kedua adalah la'allahum yattaqun. Agar yang melakukan itu bertakwa, berhenti dari perbuatannya. Itu hikmah. Tapi paling tidak yang pertama sudah terlepas. Ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, artinya ta'dziran lahu, ini sudah satu hal yang menjadi uzur bagi dia di hadapan Allah. Itu ta'dziran artinya. Hatta idza kana al-ghadu, nah, ini hari pertama dilarang. Dia yang melihat ada orang berbuat dosa, itu dilarang. Hatta idza kana al-ghadu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Tapi keesokan harinya, orang yang tadi melarang melihat saudaranya yang berbuat dosa, itu ternyata dia sudah menjadi teman duduknya. Jalasahu, duduk bersama, wa akalahu, makan bersama, wa wakalahu wa syarabahu, minum bersama. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams. Seakan-akan kemarin dia tidak pernah melihat orang ini berbuat kesalahan. Falamma ra'allahu dzalika minhum, maka ketika Allah melihat hal itu terjadi pada mereka, ya, daraba quluba ba'dihim ala ba'dhin. Allah satukan hati mereka. Ya. Daraba quluba ba'dihim ala ba'dhin. Disatukan. Ditaruh di atasnya. Ya. Thumma la'anahum ala lisani nabiyihim Daud wa Isa bin Maryam. Kemudian Allah melaknat mereka melalui Nabi Daud dan Isa bin Maryam alaihissalam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka kemaksiatan yang mereka lakukan dan karena mereka melampaui batas. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'rufi, sungguh kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf, wala tanhawunna 'anil munkar, dan sungguh kalian hendaknya benar-benar mencegah dari yang mungkar. Wala ta'khudunna 'ala yaday zalim, dan sungguh kalian benar-benar harus mencegah orang yang berbuat kezaliman. Ya, wala ta'turunnahu ala al-haqqi atra. Itu ada mufradatnya di bawah. Ya, wala ta'turunnahu. Ya. Artinya ta'turunahu ay taqharunahu. Kalian harus memaksa. Ya. Orang itu untuk membuat alal haq. Jadi kamu harus berupaya agar dia orang itu meninggalkan yang kezalimannya dan melakukan yang hak. Ya, wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra, ay wala ta'turunahu wala taqharunahu, ya, 'alal haqqi atra. Kalian yani paksakan mereka untuk mengikuti kebenaran. Aw la yadribanallahu quluba ba'dikum 'ala ba'dhin, atau Allah akan menyatukan hati-hati kalian, ya, dengan orang-orang yang berbuat zalim itu. Thumma layal anannakum kama la'anahum. Kemudian kamu nanti akan dilaknat oleh Allah sebagaimana Allah melaknat, yaitu orang kafir dari Bani Israel. Ini keterangan tentang ayat ini. Ya, ayat 78-79 surat Idah. Ini hadis.
Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna lillahi inda kulli bid'atin kaida, kida biha al-islamu waliyan min awliyaihi, yadhubbu anha." Sesungguhnya Allah memiliki pada setiap bid'ah yang dilakukan oleh bid'ah yang dengannya ya Islam dibuat tipu daya oleh pelaku bid'ah itu, Allah memiliki wali min awliyaihi, dari wali-wali Allah. Yadhubbu anha. Dhabba yadhubbu artinya akan menolaknya. Yang menolak bid'ah itu. Makanya muncul ulama-ulama tetap setiap abad. Setiap abad pasti ada ulama yang mereka selalu menegakkan sunnah dan membela sunnah dan membantah atau menyanggah bid'ah. Jadi inna lillahi waliyan, itu asalnya. Inna lillahi waliyan min awliyaihi, ya, yadhubbu anha inda kulli bid'atin kida bihal Islam. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat bid'ah dalam Islam itu sebetulnya dia berbuat tipu daya kepada Islam. Yang ingin merusak Islam itu. Nah, tapi Allah mempunyai wali. Jadi para ulama yang akan membela agama Allah. Ya. Wa yantiqu bi amatiha. Dan orang ini, wali ini akan menyampaikan, yantiq, yatakallam, berbicara tentang alamat bid'ah itu. Tanda bid'ah itu. Faghtanibu hudura tilkal mawatini. Faghtanimu. Fastaghillu. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu kalian ya untuk menghadiri tempat-tempat itu. Jadi wali-wali yang membela agama Allah. Wa tawakkalu 'ala Allah. Dan tawakal kepada Allah. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Nah, apa yang dikatakan oleh beliau ini adalah sejumlah pelajaran bahwa yang menjaga agama Allah ini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa bid'ah itu termasuk merusak Islam. Jangan merusak merongrong Islam. Ya, kemudian bid'ah itu ada tanda-tandanya. Ada para ulama yang mengetahui tanda-tanda bid'ah itu. Kemudian yang keempat adalah hendaknya seorang muslim, ya, ahlu sunnah memanfaatkan majelis-majelis ilmu mereka, para ulama yang mereka aulia Allah, untuk yang membela agama Allah. Ya. Kemudian setelah kalian melakukan, tawakkalu ala Allah. Pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Asim al-Ahwal qala Qatadah. Dari Asim al-Ahwal, ya, beliau salah seorang tabi'in. Qala Qatadah, kata Qatadah, ya ahwalu, inna rajula idza ibtada'a bid'atan yanbaghi laha an tudhkara hatta tuhdhara. Wahai ahwal, sesungguhnya jika ada seseorang yang dia melakukan bid'ah, maka sudah seyogianya, ya, antudhkar, sebutkan bid'ah yang dilakukan orang itu, hatta tuhdhar, supaya manusia ini hati-hati, waspada. Ya, supaya manusia hati-hati, manusia waspada. Jangan biarkan, tetap diingatkan tentang bid'ah-bid'ah tersebut atau orang yang melakukan bid'ah tersebut. Maqala Ibrahim wal Hasan. Ibrahim di sini Ibrahim An-Nakhai, salah seorang murid Abdullah bin Mas'ud, ya. Ibrahim An-Nakhai, kemudian Al-Hasan Al-Basri, ya. Laisa li sahibil bid'ati ghibatun. Ya, tidak ada ghibah kalau membicarakan tentang sahibul bid'ah. Ya, karena ini dalam rangka menjaga agama Allah. Tidak dikatakan ghibah kalau membicarakan bid'ah seorang ahlul bid'ah. Nah, wabil ikhtisabil munasabah, ana qultu huna, munasabah ini, ya, dalam pembicaraan masalah ini, adzkuru bi ikhtisar, saya sampaikan secara singkat, ya, ma dzakarahu an-Nawawi rahimahullah, apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, minal umur allati tubahu fiha al-ghibah, hal-hal yang dibolehkan seorang ghibah,
Ya. Pada asalnya ghibah itu haram. Sepakat kaum muslimin. Pada asalnya ghibah itu haram. Tidak dibolehkan. Tapi ada hal-hal ya yang dibolehkan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, "I'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahih syar'i." Sesungguhnya bahwa ghibah itu ya, itu dibolehkan untuk tujuan yang benar, untuk tujuan syar'i. La yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Tidak mungkin seorang mendapatkan tujuan yang baik ini kecuali dia harus menyampaikan, dia harus mengatakan tentang yang dia harus mengucapkan walaupun itu ghibah. Wa huwa sittatu asbab. Kapan seorang boleh ghibah? Ada 6 poin. Seorang boleh ghibah. Yang pertama, at-tadhallumu. Seorang yang dia itu terzalimi. Dia teraniaya. Fayajuzu lil madhlumi an yatadhallama ila sultan. Maka boleh seorang yang terzalimi itu dia sampaikan kepada sultan, penguasa. Ya, wal qadhi, atau pada qadhi, hakim, ya, wa ghairihima, atau selain keduanya, mimman lahu wilayatun, yang mereka memang punya wewenang dalam masalah itu. Bolehlah lapor. Kalau ada orang terzalimi, fulan mendolimi aku diginikan, itu boleh. Tapi lapor kepada yang berwenang, ya. Mimman lahu wilayatun au qudwatun ala insafi min zalimihi, atau orang yang dia mempunyai kudrah, mempunyai kemampuan untuk yakni melindungi atau membalas kezaliman yang zalim itu. Ya, ansafa yunsifu artinya dia mengambil jalan tengah, ya, itu membalas orang yang menzalimi dia. Kemudian yang kedua, boleh ghibah itu tatkala al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Ketika kita meminta bantuan untuk mencegah satu kemungkaran, kita tidak punya kemampuan. Ternyata ada kemungkaran di kampung ini, ada gini. Aku tidak punya kemampuan. Lapor, sampaikan. Ya, bahwa situ ada fulan kalau tahu. Mereka sedang berbuat sesuatu. Ini al-isti'anah ala taghyiril munkar. Wa raddil 'asi ila shawab. Dan untuk mengembalikan orang bermaksiat kepada yang benar. Ya, jadi isti'anah ala taghyiril munkar. Ketika seorang membutuhkan pertolongan untuk mengingkari kemungkaran. Yang ketiga, al-istifta, talabul fatwa. Ketika seorang minta fatwa, ya. Ketika seorang minta fatwa, ada hal-hal misalnya seorang siapalah dia dizalimi, sebagaimana Hindun datang kepada Nabi SAW ngelapor tentang suaminya, ya, katanya pelit, bakhil, ya, minta fatwa dari Rasulullah SAW. Atau ada masalah-masalah, entah itu masalah rumah tangga, seorang merasa dizalimi, maka dia boleh menyampaikan tentang minta fatwa. Apa yang harus dia lakukan? Kemudian yang keempat, tahdhirul muslimin minasyarri, ya, untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin dari keburukan bid'ah itu, wa tanasihatuhum, ya, dan untuk menasihati mereka, menasihati kaum muslimin. Wa dzalika min wujuh, ya. Tapi di sini ada poin-poin. Yang pertama, jar'ul majruhin minar ruwat wasyuhud. Seperti ulama-ulama hadis, dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi SAW, ya, mereka itu menjarah, ya, mencela orang-orang yang memang tercela. Si fulan berbohong, si fulan pendusta, si fulan ini Syi'i, ya, Rafidi misalnya, ya, dari ulama-ulama, para periwayat hadis. Ini dibolehkan. Ini dalam rangka menasihati umat. Jarul majruhin baruwat wasyuhud, para ruwat atau para syahid. Kemudian yang kedua, al-musyawaratu fi musaharati insan au musyarakatihi au ida'ihi au muamalatihi mujawaratihi au ghairi dzalik. Yang kedua, ya, al-musyawarah fi musaharati insan. Musyawarah dalam ketika seorang akan berbesan dengan seseorang, ya. Dia tidak tahu keluarga ini seperti apa mereka. Datanglah keluarga itu minta anak perempuannya. Sementara dia tidak tahu bagaimana keadaan keluarga yang meminta. Maka dia boleh musyawarah pada orang yang tahu.
Ya. Apa yang dia tahu, dan di saat ini boleh. Kalau dia tahu kejelekan laki-laki itu, maka dia boleh menyampaikan kepada calon besan itu. Misalnya orang ini pemakai. Tahu pemakai ya? Paham nggak pemakai? Nah, ya bukan pakai sirwal. Loh iya. Tahu pemakai ya, paham ya? Ya. Dia tahu bahwa anak laki-laki ini pemakai dan dia belum tobat. Tapi tidak ada yang tahu kecuali dia. Dia anak laki ini minta anak perempuan si fulan ini. Dan ini kenal baik. Ya, ini teman baik. Nah, dia boleh bernasihati pada orang tua ini. Kamu jangan terima. Aku tahu apa yang tidak kamu tahu. Tidak mesti dia harus tahu fulan begini. Tidak. Kecuali kalau orang tua ini gelisah. Dia ingin tahu. Ya. Karena kalau ngomong tanpa aku tahu apa yang kamu tidak tahu, ya apa yang aku tidak tahu ini? Ya. Nah, maka itu boleh, tapi sebatas itu. Tidak boleh yang memang tidak dilakukan oleh orang itu. Dia pemakai. Kemudian kalau orang pemakai itu biasanya ya khamr, minuman keras. Ya Anda ada buktinya kok. Ya. Jadi ngomong sesuai kebutuhan. Tidak boleh lebih dari itu. Fi musaharatil insan, au musyarakatihi, atau dalam berniaga misalnya. Ada orang yang ayo kita buka dagangan. Ya. Si orang ini yang diminta dagang bersama tidak tahu tentang wataknya orang ini. Ternyata orang ini sudah dicoba dalam perniagaan, kadang-kadang bohong, kadang-kadang nipu, ya. Itu. Maka musyawarah dengan orang yang tahu tentang ini. Gimana sih kamu tentang fulan ini? Dia mengajak saya bermuamalah, dagang. Oh jangan, ya. Oh jangan. Atau ada orang hutang tidak bayar, ya. Kalau hutang tidak pernah bayar, tapi saya tidak tahu. Kemudian datang minta pinjam, ya. Saya cari tahu orang ini siapa orang ini. Ya fulan, kamu kenal nggak si fulan ini? Dia datang minta pinjam duit ke saya 10 juta misalnya. Ya gimana menurut Anda? Oh jangan, itu udah bakal balik. Nah, misalnya. Tapi sebatas itu, ya. Jangan ditambahi. Oh itu kalau makan punya orang, makan riba, jangan. Ya. Sebatas yang kita tahu. Paham ini ya? Nah ini dalam hal munasohah. Boleh. Musyawarah. Atau idaihi, ya ida apa ya, ingin mengadakan sesuatu yang menitipkan sesuatu, ya ida, ya al-wadi'ah, dia menitip, tapi orang ini bisa dipercaya apa tidak? Nah, kita nasihati, kamu jangan titip di situ, itu bakal hilang. Ya. Au muamalati, atau dalam muamalah seperti dalam berniaga, wa mujawarati, atau dalam bertetangga. Makanya seorang kalau mau bertetangga ya lihat, kalau bangun rumah, beli rumah, lihat tetangga. Ya, itu juga perlu nasihat. Oh masya Allah kampung ini masya Allah baik-baik orangnya. Ya, silakan Anda beli rumah ini karena orangnya baik. Ya, tetangga-tetangga di sini baik misalnya. Nah, ini semua. Jadi boleh kalau memang tidak baik kita omongkan sebatas yang kita tahu. Nah, ini dibolehkan bid'ah adalah dibolehkan apa? Ghibah bukan bid'ah ya, ghibah dalam masalah ini. Kemudian idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Kemudian kalau seorang melihat ada seorang faqih, orang yang dia berilmu tapi sering mendatangi ahlul bidah. Au fasik, atau mendatangi tempat-tempat kefasikan, ya. Yang dia mengambil ilmu dari orang itu. Ya, wa khafa an yatadarrar al-mutafaqqih bidzalika. Kemudian dia khawatir orang yang tadi belajar fikih itu, belajar ilmu tadi itu, dia khawatir bahwa dia akan terkena bid'ah orang yang didatangi itu. Maka dia harus ingatkan, so kamu jangan datang loh di situ. Ini orang tidak benar. Ya, dia ini dan itu. Sebutkan apa yang dia ketahui tentang bid'ah yang dilakukannya dan seterusnya. Fa'alaihi nasihatuhu bibayani halihi. Maka orang itu harus menasihati saudaranya. Mutafaqih itu dinasihati. Ya, dan menjelaskan keadaan orang yang pelaku bid'ah tadi itu yang didatangi terus. Nah, hati-hati. Bisyarti an yaksida an nasihata. Tapi semua ini niatnya harus betul-betul dalam rangka saling menasihati. Nasihat karena Allah. Ya, bukan karena dendam atau yang lainnya.
Wa hadza mimma yughladu fihi. Dan termasuk hal yang betul-betul ditekankan dalam masalah ini. Wa qad yahmilu al-mutakallimu bidzalika al-hasad. Karena apa? Kadang-kadang seorang itu dia karena iri. Maka dia sebutkan orang ini begini, begitu, padahal karena iri. Maka di sini Imam Nawawi menekankan harus betul-betul an yaqsida an nasiha. Ai nasiha lillah. Ini nasihat ini karena Allah, bukan karena hasad. Ya, wa yulabbis asy-syaitan alaihi dzalika. Karena dia hasad, syaitan datang. Orang tadi yang semestinya baik, ya, mau dijelek-jelekan karena dia hasad. Nah, ini tidak boleh sama demikian. Wa yuhayyal ilaihi annahu nasihatun fal yatafattan lidzalika. Ya. Jadi ini betul-betul harus cermati karena ada bisikan-bisikan syaitan. Kemudian yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha. Imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffalan. Ya. Orang yang memiliki kekuasaan, wilayah kekuasaan tertentu, tapi orang ini dia tidak tepat atau tidak melaksanakan kepemimpinan itu secara baik. Ya, ya. Imma bi an yakuna bi an la yakuna salihan laha. Bisa jadi karena dia memang tidak pantas jadi memegang kekuasaan di tempat itu. Wa imma bi an yakuna fasiqan, atau dia orang yang fasik atau orang yang mughaffal. Orang mughaffal itu orang yang lalai, ya. Orang yang mughaffal, selalu meninggalkan tugas, meninggalkan amanah, tidak mempedulikan amanah yang diberikan padanya, tidak bertanggung jawab. Ini mughaffal. Maka orang yang tahu ini boleh sampaikan pada atasannya. Bapak ini keliru ketika memilih orang ini. Karena orang yang begini dan dia tidak pantas untuk menjadi ini maksudnya. Boleh ghibah dalam masalah ini untuk kebaikan. Bahwa orang ini lalai, orang ini tidak memegang amanah. Kemudian yang kelima, jadi tadi itu poinnya, yang keempat tahdzirul muslimin nasyarri wa nasihatuhum. Sekarang poin kelima adalah yang dibolehkan ghibah, an yakuna mujahiran bi fisqihi au bid'atihi kal mujahiri bi syurbil khamri. Orang yang terang-terangan melakukan kefasikan, ya. Orang terang-terangan depan umum melakukan kefasikan. Bisyurbil khamri, misalnya minum khamar, dia tidak punya rasa malu, minum di depan umum. Wa musadarati annas, wa ahli maksi, atau apa ya? Musadarati annas. Kemudian orang ini ambil riba, uang pelicin, itu maks, ya. Nanti musadarati annas wallahu alam. Wa ahli maksi, atau dia yani sering mungut, ya, mungut yang tidak benar. Wajibayatil amwal, atau yani itu mengambil harta-harta tanpa hak, zulman, secara zalim, pungli, ya. Wa tawalli al-umur al-batilah, atau dia membidangi beberapa hal yang batil, ya. Membidangi, mengepalai, membidangi beberapa hal yang batil. Ini harus diingatkan. Kemudian yang keenam adalah at-ta'rif. Fa idza kana al-insanu ma'rufan bila qabin kal a'mash wal a'raj wal asam wal a'ma wal ahwal wa ghairihim jaza ta'rifun bidzalika. Jadi ini kalau untuk mengenalkan seseorang, ya, misalnya ada orang namanya siapa ya? Dedi. Banyak orang nama Dedi. Maaf ya kalau ada yang nama Dedi sih. Ya. Dedi ada 5 orang. Nah, Dedi yang mana orang ini? Dedi itu yang agak pincang. Ya. Boleh jawatan. Dedi yang kan ada Dedi yang jalannya bagus semua. Kecuali satu agak pincang. Lalu dari 5 orang ini Dedi yang mana yang dimaksud? Oh, Dedi yang agak pincang itu. Ini pengatakan pincang itu riba. Tapi untuk ta'rif, untuk mengenalkan orang itu yang dimaksud, maka boleh menyebutkan tentang satu cacat yang ada pada orang itu. Orang yang maaf ya matanya buta sebelah misalnya gitu, ya, yang kakinya agak pincang, ya, at-ta'rif untuk mengenalkan, ya. Karena ada beberapa nama yang sama. Yang dimaksud yang mana sih? Nah, sebutkan ciri orang itu. At-ta'rif boleh. Jadi untuk ta'rif boleh. Seperti yang disebutkan di sini bilaqab. Al-a'mash, wal-a'raj, wal-asam, wal-a'ma, wal-ahwal, wa ghairihim. Jaza ta'rifun bidzalika. Wa yuhramu itraquhu ala jihati taraqqus. Tapi tidak boleh haram mengucapkan dia secara mutlak untuk si pincang itu loh.
Si buta mata sebelah itu loh. Nah, itu tidak boleh. Nah, karena itu ada kecenderungan apa? Menghinakan. Tapi bukan sekedar untuk mengenalkan. Ya, ada orang, 4 orang berdiri di satu pertemuan. Tolong kamu berikan ya ini ke sana. Yang mana seorangnya? Itu loh yang agak pincang itu loh. Itu yang agak pincang. Itu boleh. Ya. Dalam si pincang itu loh. Nah itu tidak boleh. Jadi ini masalah berkaitan dengan wanita. Ya masih lumayan banyak. Tapi kita cukupkan sampai di sini, tidak ada pertanyaan karena waktunya habis. Jadi perkataan Ibrahim An-Nakhai dan Al-Hasan Al-Basri, "Laisa li sahibil bid'ati ghibah." Ya, untuk menyatakan tentang ahlul bid'ah tidak dinamakan ghibah. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza, nanti azan enggak usah pakai suara keras, suara luar, cukup di dalam, kemudian qomat. Demikian subhanakallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.